Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Akil Saiku dengan NIM akhir 048 bersama teman saya Haikal Setiawan dengan NIM akhir 027. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Operasi Unit Kontrol. Oke, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu tentang unit kontrol, yang kedua operasi mikro, yang ketiga kendali prosesor atau hardware, dan yang terakhir kendali microprogram. Lanjut ke materi pertama, yaitu tentang unit kontrol. Nah, apa sih itu unit kontrol? Nah, dalam arsitektur komputer, unit kontrol adalah komponen internal dari arsitektur microprosesor. Unit kontrol itu tugasnya untuk menghasilkan sinyal kontrol yang diperlukan untuk mengeksekusi instruksi program dan mengontrol berbagai operasi yang dilakukan prosesor dan komponen hardware lainnya. Bisa kita lihat di sini, tuh ada CPU, dan CPU itu terdiri dari ALU, MU atau memory unit, dan control unit. Di sini ada diagram flow dari cara kerja control unit. Nah, pertama-tama control unit itu akan menerima informasi dari memori ataupun dari input device. Informasi tersebut dapat berupa data atau instruksi. Nah, setelah diambil, informasi tersebut akan dirubah, akan dikonvert oleh control unit itu menjadi sebuah sinyal yang bisa dipahami oleh prosesor. Setelah dirubah, sinyal tersebut akan dikirim ke prosesor, kemudian baru setelah itu prosesor bisa mengeksekusi program tersebut. Lanjut ke fungsi dasar dari control unit. Yang pertama itu decode atau menerjemahkan unit kontrol menerjemahkan instruksi program sehingga prosesor bisa mengeksekusi program tersebut. Lalu fungsi yang kedua ada control processing speed atau mengontrol kecepatan pemrosesan pada saat mengeksekusi program. Oke, sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang unit kontrol, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu microprosesor dan fungsi serta tugasnya. Nah, microprosesor bisa dikatakan sebagai otak dari sebuah komputer. Microprosesor ini bisa juga kita sebut sebagai CPU atau Central Processing Unit ataupun prosesor. Microprosesor menyediakan kemampuan pemrosesan atau processing power pada sebuah komputer. Nah, microprosesor ini tuh punya dua fungsi utama. Yang pertama itu program execution, dan yang kedua mengontrol operasi pada sistem komputer. Oke, jadi saat mengeksekusi suatu program, microprosesor akan menjalankan beberapa proses berulang yang dinamakan instruction cycle. Instruction cycle ini tuh terdiri dari 4 proses utama. Yang pertama itu ada fetch atau mengambil data, yang kedua decode atau menerjemahkan instruksi, yang ketiga execute, mengeksekusi program, dan yang terakhir itu store atau menyimpan menaruh data hasil eksekusi tadi ke memori ataupun ke output device. Nah, pada proses decode itu tuh tempat di mana unit kontrol berperan penting. Jadi di situ tuh tempatnya unit kontrol bekerja pada prosesor. Unit kontrol juga bertugas untuk mengatur kecepatan pada instruction cycle dengan cara mengontrol clock speed-nya. Nah, lanjut ke tugas dari unit kontrol. Unit kontrol bertugas untuk semua operasi kontrol yang dilakukan oleh prosesor. Unit kontrol mengontrol operasi dari berbagai komponen hardware dengan menghasilkan sinyal kontrol. Nah, sinyal kontrol ini dikirim ke komponen hardware melalui bus control network. Bus control adalah koneksi kabel antara prosesor dan komponen hardware yang tugasnya itu untuk membawa sinyal kontrol yang dihasilkan oleh control unit tadi. Lanjut ke komponen unit kontrol. Unit kontrol itu punya 4 komponen utama. Yang pertama itu timing unit, yang kedua program counter, yang ketiga instruction register, dan yang keempat instruction decoder. Pertama yang timing unit. Nah, CPU itu kan digerakkan oleh aliran clock sinyal. Clock sinyal ini tuh dihasilkan oleh si timing unit ini. Nah, timing unit ini terdiri dari kristal berosilasi kuarsa yang menghasilkan sinyal analog. Permasalahannya di sini komputer itu kan adalah mesin digital ya.
dia tuh gak bisa memahami sinyal analog yang dihasilkan oleh timing unit tadi. Nah, maka dari itu di sini kita menggunakan analog to digital converter untuk merubah sinyal analog dari timing unit tadi menjadi sebuah sinyal digital yang bisa dipahami oleh komputer. Timing unit juga mengontrol kecepatan pemrosesan prosesor dengan mengontrol clock speed-nya. Jadi tadi dikatakan control unit itu bisa mengontrol kecepatan pemrosesan, ya yang bertugas mengontrol itu si timing unit ini di control unit. Lanjut ke komponen kedua, di sini ada program counter. Register program counter selalu menyimpan address dari instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Sip. Nah, bisa kita lihat di gambar ini, ketika program sudah mulai dijalankan gitu, program counter itu akan diisi dengan address memori pertama dari instruksinya. Di sini addressnya 1, isinya itu instruksi 1. Nah, CPU memulai eksekusi program dengan menempatkan address instruksi pertama ke dalam register program counter untuk diambil dari memori utama. Diambilnya dari sini dan ditaruh di program counter. Register program counter secara otomatis bertambah setiap kali instruksi saat ini diambil atau di-fetch. Oleh karena itu, program counter selalu berisi address instruksi berikutnya. Jadi begini, ketika program counter ini berisi 1, maka instruksi dari address nomor 1 ini tuh akan di-fetch, akan diambil. Instruksi 1 diambil dan disimpan di sini. Nah, setelah instruksinya itu diambil, program counternya itu akan bertambah 1 gitu, increment menjadi 2 dan seterusnya selama cycle masih berlangsung. Oke, yang ketiga ada instruction register. Instruction register menyimpan instruksi yang saat ini sedang diterjemahkan dan dieksekusi oleh prosesor. Selama eksekusi program, instruction register digunakan untuk menyimpan instruction word. Instruction register digunakan untuk menyimpan sementara instruksi yang diambil dari memori. Nah, contoh yang tadi, di sini kan program counternya itu 1, berisi address nomor 1. Nah, setelah itu akan di-fetch tuh instruksinya dari memori address nomor 1, yaitu instruksi 1. Nah, disimpannya itu ke instruction register ini. Baru setelah itu bisa di-code instruksinya, kemudian di-execute oleh prosesor. Kemudian lanjut ke instruction decoder. Unit control terdiri dari rangkaian instruction decoder yang mendekode format instruksi mesin. Fungsi utama dari unit instruction decoder adalah untuk menerjemahkan operation code menjadi sinyal yang mengarahkan ALU. Nah, jadi intinya tugas decoder ini itu untuk menerjemahkan instruksi yang sudah diambil dari memori tadi untuk kemudian dikirim ke prosesor ataupun ke ALU jika ada aritmatika, operasi aritmatika ataupun logic aritmatika. Oke, lanjut ke jenis-jenis dari unit control. Yang pertama ada single cycle control unit. Nah, proses di unit control ini hanya terjadi dalam satu clock cycle. Artinya setiap instruksi ada dalam satu clock cycle ini. Bisa lihat di gambar nih, ada 5 instruksi, fetch, decode, execute, dan lain-lain. Kalau kita lihat di gambar single cycle ini, semua instruksi itu ditampung dalam satu clock cycle gitu. Dari satu garis di bawah dan satu garis di atas itu kita anggap sebagai satu clock cycle. Kemudian jenis yang kedua ada multi-cycle control unit. Nah, kalau tadi di single cycle semua instruksi dijalankan dalam satu clock cycle, kalau di multi ini satu instruksi dijalankan dalam satu clock cycle. Jadi karena di sini ada 5 instruksi, maka dibutuhkan 5 clock cycle untuk menyelesaikan instruksi tersebut. Lanjut ke jenis-jenis input dan output dari control unit. Jadi pertama, pada control unit itu ada input berupa flag, clock, kontrol sinyal dari control bus, dan instruction register. Lalu untuk outputnya ada kontrol sinyal dalam CPU dan ada kontrol sinyal yang menuju ke control bus. Oke, untuk clock pertama di sini, clock itu berfungsi untuk sinkronasi operasi antar komponen komputer, termasuk juga unit control. Yang kedua ada instruction register, operation code. Instruksi saat digunakan untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Intinya seperti tadi, instruction register itu tempat untuk menyimpan instruksi yang sudah diambil dari memori.
Lanjut ke flag. Di sini flag itu digunakan unit kontrol untuk mengetahui status dari CPU dan hasil operasi alur sebelumnya. Lalu yang terakhir ada kontrol sinyal dari kontrol bus. Jadi ini tuh bagian dari bus kontrol yang memberikan sinyal-sinyal ke unit kontrol. Untuk output di sini ada dua. Yang pertama ada sinyal kontrol dalam CPU. Nah, sinyal kontrol dalam CPU ini tuh terdiri dari dua macam, yaitu sinyal-sinyal yang menyebabkan perpindahan data antar register, dan yang kedua, sinyal-sinyal yang dapat mengaktifkan alur tertentu. Untuk jenis output yang kedua, di sini ada kontrol sinyal ke kontrol bus, gitu. Kontrol sinyal yang tujuannya itu ke kontrol bus. Ini juga ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama itu sinyal kontrol bagi memori, dan yang kedua sinyal kontrol bagi modul-modul input dan output. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang operasi mikro. Nah, operasi mikro atau biasa disebut juga micro ops adalah suatu operasi di mana suatu komputer menjalankan suatu program dan melakukan siklus proses memasukkan dan mengambil data atau melakukan eksekusi. Siklus ini tuh bisa disebut fetch execute cycle. Nah, operasi mikro merupakan operasi atomik dari CPU. Kenapa disebut operasi atomik? Karena dia itu operasi paling dasar yang bisa kita lakukan pada sebuah CPU. Bisa lihat contoh pada gambar, ketika kita ingin mengeksekusi suatu program itu kan pasti terdiri dari beberapa instruction cycle, banyak instruksi. Nah, di setiap instruction cycle ada 4 proses utama, yaitu fetch, indirect, execute, dan interrupt. Di setiap proses ini, dia itu terdiri dari beberapa micro ops lain. Nah, makanya dari itu kenapa disebut micro ops itu sebagai operasi atomik atau operasi paling dasar yang bisa kita lakukan pada sebuah CPU. Cara kerja operasi micro yang pertama itu memfetch suatu instruksi dari memori atau mengambil instruksi dari suatu memori, kemudian memberi kode instruksi untuk menentukan operasi yang dilaksanakan, yang ketiga menentukan sumber dan tujuan data dalam perpindahan data, dan yang keempat mengeksekusi operasi yang sedang dilakukan. Oke, ada 4 jenis dari operasi mikro. Yang pertama itu register transfer micro operation, yaitu operasi perpindahan antar register biasa. Jadi perpindahan nilai gitu pada suatu register. Kemudian yang kedua ada arithmetic micro operation. Ini tuh operasi aritmetika yang bisa kita lakukan di suatu register. Jadi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Yang ketiga ada logic micro operation. Kalau ini operasi logika gitu, seperti AND, OR, NOT, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada shift micro operation. Ini tuh operasi pergeseran pada suatu register, itu baik ke kanan maupun ke kiri. Di sini ada contoh apa yang terjadi gitu ketika komputer kita itu menjalankan suatu program. Bagaimana detail pemrosesannya. Nah, di sini contoh program yang akan dilakukan itu penjumlahan plus 1 atau increment. Nah, programnya, instruksinya sudah kita simpan di RAM dengan address-addressnya. Kemudian di bagian CPU ini ada 3 register utama yang akan kita gunakan. Yang pertama ada program counter yang tugasnya untuk menyimpan address dari instruksi yang akan dilakukan selanjutnya. Yang kedua ada instruction register, tempat kita menampung instruksi yang akan kita jalankan nanti. Lalu yang terakhir ada akumulator, tempat menyimpan hasil eksekusi dari programnya. Nah, pada setiap eksekusi ini tuh CPU akan melakukan 3 proses utama, yaitu fetch atau mengambil data, kemudian decode atau menerjemahkan instruksi, dan execute atau mengeksekusi program. Jadi setiap satu proses ini tuh akan memakan satu clock cycle. Oke, clock pertama masuk ke proses fetch. Program counter akan dimulai dari 0 karena nilai paling awalnya itu 0, kemudian memasukkan instruksi yang ada di address nomor 0 ini, yaitu load 6. Maka load 6 ini akan kita simpan di instruction register. Kemudian clock ke proses decode. Kita akan menerjemahkan instruksi yang ada di instruction register, yaitu load. Load itu berarti kita akan mengambil suatu data dan asalnya itu dari address nomor 6.
Lalu clock masuk ke execute, kita mengambil data dari nomor 6 dan kita simpan di akumulator. Nah, data dari address nomor 6 itu kan 1, kita simpan 1 ini ke akumulator. Kembali lagi ke proses fetch, program counter bertambah jadi 1 dan kita ambil instruksi dari address nomor 1, yaitu add 7. Clock decode, proses decode untuk kita akan menerjemahkan prosesnya, yaitu add, kita akan menjumlahkan 7 itu address dari bilangan yang kita jumlahkan. Lalu clock berarti masuk ke proses execute, kita menjumlahkan data yang ada di address nomor 7 yaitu 1 dengan akumulator 1, berarti 1 tambah 1 nilainya menjadi 2. Clock, proses fetch, program kantor menjadi 2, kita ambil instruksi yang ada di address nomor 2 yaitu store 6. Decode, kita terjemahkan store, berarti kita akan menyimpan nilai yang ada di akumulator ini ke address nomor 6. Execute, kita eksekusi program tadi, yaitu nilai 2 ini kita masukkan ke address nomor 6, sehingga yang tadinya 1 dia berubah menjadi 2. Fetch, kembali lagi program counter bertambah jadi 3 sekarang, kemudian mengambil instruksi yang ada di address nomor 3 yaitu jump ke 1. Decode, kita terjemahkan yaitu jump, berarti kita akan berpindah addressnya ke address nomor 1. Kemudian execute, program kantornya berubah menjadi 1 di sini. Kemudian kembali lagi ke fetch, karena program kantornya 1, berarti instruksinya itu add 7 karena ada di address 1. Kemudian decode, kita terjemahkan seperti tadi. Kemudian kita tambahkan dari 1 ini ke akumulator menjadi 3. Kemudian fetch lagi, decode, execute, dan seterusnya. Secara terus-menerus berulang sampai ada keadaan di mana program itu berakhir atau sampai komputer sudah tidak bisa melakukan proses lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Bisa kita lihat tadi saat kita ingin menjumlahkan 1 saja itu tuh butuh 6 micro operation dalam satu cycle-nya. Oke, cukup sekian presentasi bagian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Haikal Setiawan. Oke, baik. Saya Kasyawan akan melanjutkan penjelasan tentang unit control. Oke, baik. Di sini ada dua pendekatan dalam perancangan unit kendali. Yang pertama ada kendali prosesor atau hardwired. Yang kedua juga ada kendali microprogrammed. Baik, langsung aja kita masuk. Kendali prosesor. Prosesor sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer, yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Ada 3 bagian penting dalam prosesor, yaitu Arithmetic Logic Unit atau bisa disingkat ALU, Control Unit, CPU, dan Memory Unit. Nah, ini adalah diagram dari cara kerja CPU hardwire, yang dimana di dalam input device akan memasukkan sebuah instruksi, entah itu berupa instruksi biasa, instruksi data, instruksi penghitungan, yang dimana nanti instruksi-instruksi tersebut akan dikelola di dalam CPU. Dan yang tadi saya bilang, 3 penting komponen-komponen tersebut akan bekerja sama untuk mengelola instruksi tersebut agar bisa menjadi sebuah output gitu. Nah, ini penjelasannya. CPU menerima masukan dari input dan diletakkan di RAM, di memori. Jika berbentuk instruksi, akan langsung ditampung oleh control unit di program storage. Karena simple, jadi langsung ditaruh di program storage bisa. Lalu jika berbentuk data, ditampung di working storage. Nah, di sana akan dikelola dulu. Jika register siap untuk menerima eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampungkan ke instruction register. Alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di program counter. Sedangkan data diambil oleh control unit dari working storage untuk ditampung di general purpose register. Dalam hal ini di operand register. Jika instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah perhitungan aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasarkan instruksi yang ditetapkan, dan hasilnya ditampung di akumulator, seperti yang bisa saya bilang tadi.
Nah, kalau ALU ini, dia kerjanya itu mengelola jikalau instruksi tersebut berupa perhitungan. Nah, nanti hasilnya akan ditampung di akumulator. Apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working storage seperti data tadi. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output storage. Yang dimana selanjutnya di output storage nanti hasil pengolahan akan ditampilkan ke output device. Sudah selesai. Selanjutnya fungsi CPU. Yang pertama, menjalankan sebuah program. Yang kedua, untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak, software. Lalu ketiga, bertugas mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen. Yang keempat, bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. Dan yang terakhir, sebagai pusat sumber tenaga komputer, bagian inti pada komputer. Nah, kita masuk ke bagian kendali microprogram. Nah, di dalam kontrol unit ini, sinyal kontrol dihasilkan melalui pemrograman. Program yang menerjemahkan instruksi dan menghasilkan sinyal kontrol disebut microprogram. Dan microprogram ini disimpan di dalam unit memori khusus yang disebut control store atau control memory. Microprogram control unit memiliki kecepatan yang lebih rendah daripada model hardwire yang tadi, karena harus memproses instruksi-instruksi yang berada di dalam control store. Tapi lebih fleksibel, maksudnya bisa diubah-ubah gitu, sehingga lebih mudah dalam mengeksekusi instruksi-instruksi yang lebih rumit. Nah, ini ada diagramnya. Yang pertama, di sini kita bisa lihat, instruksi akan di-fetch ke dalam IR atau Instruction Register dan masuk ke sequencing logic, yang dimana sequencing logic ini adalah sebuah bagian inti dari control unit. Setelah itu, address awal dari program micro akan di-load ke dalam CAR atau Control Address Register. Selanjutnya, control memory akan mentransfer bagian micro pertama ke CBR, yaitu Control Buffer Register. Nah, ini tadi instruksi di-fetch ke dalam instruction register dan pengendali mikro menjalankan program mikro yang bersesuaian sesuai dengan instruksi. Lalu address awal program mikro di-load ke dalam CAR control address register. Kemudian memory controller mentransfer instruksi mikro pertama ke dalam CBR control buffer register. Dengan memfetch sebuah instruksi mikro dari memori kontrol berarti kita menyatakan sebuah siklus mikro, yaitu waktu di mana instruksi mikro di-decode untuk menghasilkan sinyal kendali yang diperlukan untuk menjalankannya. Nah, di sini ada instruksi microprogram. Dalam microprogram control terdapat dua jenis format instruksi, yaitu secara horizontal dan vertikal. Horizontal, satu bit diberikan untuk setiap sinyal logika yang dihasilkan oleh instruksi micro. Jenis implementasi di mana sinyal kontrol dikode ke dalam bit kemudian digunakan setelah dikode. Lalu yang kedua vertikal, hanya satu operasi mikro yang dipanggil pada suatu waktu. Kontrol di mana setiap bit kontrol mengatur satu operasi gate atau mesin. Ini adalah komponen pokok dari control unit microprogram. Yang pertama ada instruction register, yang dimana gunanya untuk menyimpan instruksi register mesin yang dijalankan. Yang kedua control store, berisi microprogram untuk semua instruksi mesin, untuk startup mesin dan untuk memprosesan interrupt. Yang ketiga address computing circuiting, menentukan alamat control store dari microinstruksi berikutnya yang akan dijalankan. Selanjutnya ada microprogram counter, menyimpan alamat dari microinstruksi berikutnya, lalu microinstruction buffer, menyimpan microinstruksi tersebut selama dieksekusi, lalu yang terakhir microinstruction decoder menghasilkan dan mengeluarkan microorder yang didasarkan pada microinstruksi dan opcode, instruksi yang akan dijalankan. Ini adalah peralatan pendukung microprogram control. Ini hanya peralatan supportnya. Yang pertama ada assembler micro, formatter, sistem pengembangan, dan simulator hardware. Ini adalah selanjutnya kelebihan microprogram. Yang pertama kelebihannya yaitu rancangan dari microprogram relatif lebih mudah diubah-ubah dan dibetulkan, lebih fleksibel. Lalu yang kedua, menyediakan kemampuan diagnostik yang lebih baik dan lebih dapat diandalkan daripada rancangan hardwire. Yang ketiga, utilisasi memori utama dalam komputer microprogram biasanya lebih baik karena perangkat lunak yang seharusnya menggunakan ruang memori utama justru ditempatkan pada memori kendali. Lalu yang terakhir, pengembangan ROM lebih lanjut dalam kaitan dengan harga dan waktu akses secara lebih jauh justru menguatkan posisi dominan pemrograman mikro. Salah satunya dengan menyertakan unit memori ketiga disebut sebagai nano memori, tambahan bagi memori utama dan memori kendali. Tambahan memori ya intinya. Dalam mengerjakan hal ini mungkin terjadi pertukaran trade-off yang menarik antara pemrograman mikro, antara horizontal dan vertikal. Nah, selanjutnya kekurangan dari kendali microprogram.
Yang pertama, waktu akses memori kendali ROM menentukan kecepatan operasi dari control logic unit. Tuh, maka kendali microprogram mungkin menghasilkan control logic unit yang lebih lambat dibanding dengan kendali hardwire. Pada intinya itu akan berjalan lambat gitu dibanding hardwire. Selanjutnya, waktu yang diperlukan untuk menjalankan suatu instruksi mikro juga mencakup waktu akses ROM. Sedangkan suatu keterlambatan dalam control logic unit hardwired hanya mungkin disebabkan oleh keterlambatan waktu penyebaran melalui perangkat keras yang relatif sangat kecil. Hardwired digunakan hanya jika sistem itu tidak terlalu kompleks dan hanya memerlukan beberapa operasi kendali. Gitu. Baik, sekian pembahasan tentang unit kontrol dari kami. Mohon dibukakan pintu maaf jika ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.